Halo, jumpa lagi di video belajar pemrograman web dasar dengan menggunakan HTML. Video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat form inputan dengan menggunakan input form ya. Ada di video saya sebelumnya yaitu tentang bagaimana membuat input form ya. Di sini bisa diperhatikan bahwa jenis kelamin. Saya sudah menjelaskan tentang bagaimana membuat form inputan dengan menggunakan bahasa HTML. Dasar sekali, ini bisa dipelajari dari video sebelumnya. Nah, lanjutan dari video ini, di video berikut ini, di pemahaman yang materi ini, kita akan coba belajar bagaimana membuat validasi lanjutan atau istilahnya memberikan atribut-atribut tambahan yang bisa kita terapkan kepada halaman web yang telah kita buat. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa atribut atau istilahnya atribut lah atau istilahnya jadi pembahasan di video ini adalah membuat atribut pada form dan juga membuat validasi inputan pada form dengan menggunakan HTML. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita coba bahas tentang yang ini dari video sebelumnya ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita akan coba rombak sedikit dari apa yang sudah kita buatkan ini supaya lebih terarah. Kita akan mengubah sedikit tampilan dan inputan yang ada di sini dengan membuatnya bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Artinya ini lebih menarik ya. Ada nama, tempat, tanggal lahir, ada agama, dan juga ada bentuknya seperti ini. Kita ubah dulu bentuk form yang dari video sebelumnya sehingga jadi seperti ini. Cara mengubahnya mudah. Misalkan kita ketikkan di sini formulir inputan siswa seperti ini. Kemudian di sini kita lihat di bawah nama lengkap, oke. Kemudian tempat tanggal lahir ya. Setelah nama lengkap kita tambah satu inputan baru. Di sini kita berikan adalah tempat tanggal lahir. Kemudian di sini ada TD, kita berikan titik 2. Kemudian di bawahnya lagi. Nah, untuk tempat kalau dari rancangan form dia berbentuk inputan, kemudian untuk tanggal lahir berbentuk tanggal. Caranya seperti ini, TD input, karena dia berbentuk teks, jadi tinggal pilih teks saja. Input teks, kemudian di sampingnya masih di kolom yang sama ya, artinya bukan baris baru, kita pilih lagi input, kemudian kita tinggal pilih date. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi sudah ada tempat, kemudian ada tanggal lahir yang bisa dipilih dengan bentuknya ukurannya lebih seperti ini. Kemudian NIM, jenis kelamin, saya pikir sama. Agama kalau mau ditambahkan boleh, nama kecamatan ini juga boleh. Agama kalau mau ditambahkan yang bentuknya seperti ini tinggal disesuaikan saja. Misalkan kita berikan setelah NIM, ini NIM, oke, ini NIM. Kemudian kita tinggal berikan misalkan agama, kita tinggal copy paste aja ya yang dari sini. Copy, Ctrl C, karena kita menggunakan select. Jadi di sini setelah NIM, oke, kita ganti agama. Di sini ada pilihan Islam. Kemudian Kristen. Oke, satu lagi Buddha. Ini kita ganti. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi option value Hindu. Oke, dah. Jadi kita sudah ada pilihan agama dan ini semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah nomor HP disesuaikan aja. Hobi ya. Hobi ini belum saya jelasin tadi. Bedanya apa? Kalau yang jenis kelamin ini kan dia bisa milih salah satu. Tapi kalau hobi dia bisa milih lebih dari satu. Jadi kalau misalkan yang harus kita istilahnya yang dipilih hanya satu, berarti gunakan yang tadi yang namanya adalah radio button. Tapi ketika misalkan dia bisa
centang lebih dari satu, misalkan seperti ini, hobi, membaca, menulis, dan lain sebagainya, jangan digunakan radio button, tapi namanya checkbox. Caranya seperti ini, setelah TR misalkan setelah alamat saja, kita tinggal buatkan lagi TR, oke, kemudian TD, misalkan kita berikan hobi, seperti ini, hobi. Nah, di sini di TD, kita tinggal berikan namanya adalah checkbox. Namanya kata kuncinya check. Ada nggak checkbox? Oh, tidak ada. Bentar. Berarti tidak itu ya. Radio ada. Berarti gini aja, kita tinggal ganti input type sama dengan dia namanya itu adalah ini. Checkbox. Ini dia namanya, checkbox. Kemudian tinggal dipilih misalkan name hobi. Misalkan kita berikan nama yang pertama adalah apa di sini ya nampaknya membaca, menulis, membaca. Nah, kalau misalkan nanti mau dibuatkan yang kedua sama seperti tadi adalah ini tinggal dia copy paste aja lagi. Misalkan kita copy paste. Oke, hobi, menulis. Kemudian satu lagi adalah olahraga. Nah, kalau seperti ini, kalau menggunakan checkbox, dia bisa dipilih lebih dari satu, seperti ini. Kalau misalkan mau dipilih lebih dari satu. Tapi kalau ini bedanya, ini cuma satu. Kalau ini bisa diklik dipilih lebih dari satu. Itu bedanya antara checkbox dan radio. Oke, saya batal. Oke. Kemudian yang lainnya saya pikir tidak perlu. Pas foto tadi sudah ada file ini ya, sudah ada file yang bisa kita pilih foto. Cuma kalau mau dibuat submit artinya sama seperti kirim ya, kirim. Ini kalau mau dirapikan lagi, dia agak ke bawah. Di sini tinggal diberikan di TR di sini, tinggal diberikan adalah BR saja. Nah, seperti ini bentar ya. Oh, tidak mau ya. Bentar, atau ini kan tinggal saya buatkan aja lagi seperti ini. TR. Oke. Artinya kalau mau diberikan spasi sih sebenarnya, mau diberikan spasi, ini tinggal disesuaikan aja kalau mau diturunkan ke bawah lagi atau ini mau digeser ke samping ke sini supaya lebih apa namanya ini tidak di bawah di sini. Itu tinggal di sini tinggal diberikan TD maka dia geser seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan saja. Kalau mau diberikan TD lagi juga boleh, maka dia akan ke samping yang seperti itu. Itu tinggal disesuaikan aja sebenarnya. Oke, nah sekarang ini lanjutan dari video sebelumnya. Sekarang kita akan memberikan yang pembahasan hari ini, yaitu menambahkan atribut dan juga validasi di dalam form inputan. Atribut itu sebenarnya ini adalah atribut sebenarnya. Name, ID, placeholder itu atribut. Jadi kalau misalkan kita merujuk kepada Whitley School, kalau misalkan kita lihat di sini, di dalam input atribut di situ ada beberapa yang misalkan kayak value ini adalah atribut. Jadi ya pemahaman atribut di dalam form dia itu dia itu terletak di dalam elemen. Kalau seperti ini elemen, input ini elemen, types ini atribut, ID ini atribut, name atribut, value adalah juga dimaksud dengan atribut. Nah, di sini kita bisa menambahkan atribut-atribut yang bisa kita jadikan sebagai patokan di dalam kita membuat apa namanya membuat form inputan kita. Misalkan seperti ini, placeholder. Placeholder ini adalah salah satu atribut yang berfungsi kita supaya user tahu apa yang mau diinputkan di sini. Misalkan seperti ini. Ketika kita ketik dia hilang seperti itu. Tempat tanggal lahir juga sama. Kalau mau diberikan atribut, kita tinggal berikan di sini adalah placeholder, kemudian misalkan tempat lahir. Dia langsung akan bentuknya seperti ini. Di NIM juga sama. Nah, sekarang kita akan tambahkan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah supaya nanti ketika kita klik
kirim dan data yang diinputkan ini tersimpan di dalam apakah mau ditampilkan atau apa, pastikan atribut name ini tuh diberikan. Seperti ini ada name, nama. Kalau di sini misalkan tempat tanggal lahir, maka di sini misalkan kita tuliskan TMP lahir. Jadi name ini sama seperti kita memberikan nama variabel kalau kita berbicara kepada belajar algoritma dan pemrograman. Nah, di sini sudah. Kemudian kalau yang input tanggal lahir, kita berikan namanya tanggal lahir. Seperti ini ya. Jadi ini, oke, ini tanggal, ini tempat lahir, ini tanggal lahir. Kemudian kalau yang NIM, kita berikan atribut name-nya adalah NIM. Sedangkan untuk agama, kita berikan namanya agama. Kalau untuk yang jenis kelamin kita udah berikan namanya tadi, atributnya. Kemudian alamat, kita berikan name alamat. Nah, di sini di alamat, kita bisa memberikan atribut tambahan. Kalau misalkan, maksudnya menentukan ukurannya itu langsung besar yang bentuknya seperti ini. Kalau ini kan kita harus narik dulu baru dia besar. Kita bisa memberikan secara langsung untuk dia langsung besar tanpa kita menarik yang bentuknya seperti ini. Caranya kita tambahkan atribut kolom dan baris. Seperti ini. Col Misalkan kita berikan kolomnya adalah 10. Jadi kalau kecil tinggal ditambahkan aja 10 seperti itu. Kemudian itu untuk kolom. Kalau mau ke bawah berarti row. Atribut row misalkan adalah 20. Dia langsung besar. Itu terlalu besar 10 atau terlalu besar tinggal disesuaikan saja. 5. Jadinya bentuknya seperti ini. Jadi call row ini adalah atribut yang kita tambahkan di dalam elemen text area. Oke, kemudian di sini adalah ini kalau name-nya hobi sudah, nama kecamatan name kita berikan nama Kets. Kemudian ini tipe file juga sama, name misalkan kita berikan foto. Nah, nah di sini yang sekali lagi atribut name ini harus diberikan di dalam elemen input di dalam HTML. Jadi ini tolong diperhatikan ya. Sekali lagi, name ini harus diberikan namanya. Sedangkan untuk ID ini opsional, tetapi ketika nanti misalkan kita bermain dengan kode JavaScript, ID ini perlu diberikan apa nama ID-nya. Penamaan nama ID di sini boleh sama dengan nama name yang di sini atau juga beda. Misalkan seperti ini. Name-nya nama, ID-nya juga nama. Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Nah, nanti ketika misalkan kita belajar JavaScript, ini dibutuhkan untuk yang ID ini. Untuk sementara kita kosongkan dulu. Yang pada intinya yang perlu dipahami, ID ini adalah atribut yang ada di dalam inputan elemen input seperti ini. Oke, placeholder ini alamat lengkap tidak semua bisa diberikan placeholder ya. Kalau misalkan seperti text area. Text area ini coba kita tambahkan placeholder. Bisa enggak ya? Bentar ya, saya coba. Alamat lengkap. Oh, bisa. Oke, nah, jadi ketika kita ketik di sini, dia menghilang. Seperti itu. Nah, silakan nanti disesuaikan untuk placeholder. Silakan mau diberikan, yang maksud saya tadi tidak bisa semua diterapkan kayak semacam jenis kelamin ya. Ini tidak bisa. Kalau misalkan agama juga nggak bisa ya bentuk ukurannya seperti ini, itu tidak bisa diberikan placeholder. Kemudian ada atribut-atribut lain yang bisa kita berikan di dalam form input ini. Misalkan seperti ini, NIM. NIM ini adalah dia eh, NIM kita misalkan berapa digit ya? Kalau misalkan ada 6 digit misalkan. Atau bentar, nits kita misalkan seperti ini. 0221110013. Misalkan ada 2, 4, 6, 8, 10 digit misal, 10 digit. Nah, kita bisa memberikan satu atribut tambahan. Artinya di sini nilai atribut name ini ketika diinput tidak boleh kurang dari 10 atau minimal harus 10. Nah, artinya kita bisa menambahkan di sini di name. Di sini kita bisa menambahkan atribut min, kemudian juga max. Ini berarti min ini nilai minimal, max ini nilai maksimal.
Jadi kalau misalkan di sini ada NIM 10 digit, berarti maksimalnya adalah 10. Kalau yang min berarti adalah misalkan kita satu, minimalnya harus ada. Atau kita bisa sesuaikan. Nah, ketika kita buat seperti ini, kita tinggal ketikkan di sini NIM, misalkan adalah di sini tinggal diberikan nanti minnya berapa dan ini semuanya berapa. Misalkan kita berikan ini 10 dan ini sesuaikan saja. Artinya min max ini adalah nilai minimum dan ini adalah nilai maksimum yang bisa kita tambahkan atribut tambahan. Baik, yang berikutnya atribut yang lainnya adalah misalkan untuk yang meng-disable ya. Disable artinya menonaktifkan inputan. Misalkan ada salah satu inputan yang memang itu tidak bisa diubah dan dia bersifat default. Default artinya adalah dia tidak bisa diubah tetapi memang harus itu inputannya. Ya, misalkan seperti ini. Misalkan ada salah satu inputan baru di atas TR, kemudian ada TD. Misalkan inputan yang baku misalkan adalah kategori siswa, misalkan seperti ini. Nah, di sini ketika misalkan kita berikan dia tidak bisa diganti dengan inputan lainnya, misalkan seperti ini, input teks, misalkan kita mau dia bersifat apa namanya nilainya sudah memang itu tidak bisa diganti-ganti lain. Berarti kita tinggal ketikkan di sini di dalam input teks di sini kita berikan satu atribut yaitu namanya value. Misalkan kita berikan nama adalah kategori siswa, misalkan adalah SMA. Nah, di sini kalau kalau seperti ini kan ini bisa diedit, bisa diedit. Tapi bagaimana kalau misalkan inputan ini tidak bisa diedit dan dia tidak bisa diubah lagi? Kita tinggal memberikan atribut namanya adalah read only. Seperti ini. Jadi ketika kita berikan read only, ini tidak bisa diedit. Nah, tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus, dan tidak bisa diganti lagi. Ini atribut namanya reads only. Jadi itu yang pemahaman tentang penambahan atribut. Ada banyak atribut kalau kita merujuk kepada Weekly School, ada beberapa form atribut yang bisa ditambahkan yang lainnya. Tinggal dipelajari saja di sini. Ada read only tadi udah. Disable juga sama. Disable hampir sama seperti dengan read only. Cuma perbedaannya kalau kita mengganti dengan disable seperti ini, dia berbentuk dia tidak aktif ya, tidak aktif seperti ini. Nah, ini tidak bisa diedit juga, dia bersifat default. Oke, nah berikutnya silahkan nanti dipelajari atribut-atribut tambahan di dalam yang ini tadi, dalam inputan form. Ini seperti yang tadi, max length, ada name, ada max length, ada size, dan juga max length ini sama seperti nilai maksimum. Nilai maksimumnya berapa inputannya. Baik, berikutnya ini atribut-atribut ini silahkan ya dipelajari kembali. Yang intinya dia di dalam itu adalah namanya atribut yang berada di dalam elemen. Nah, ini silahkan nanti dipelajari lagi yang berkaitan dengan atribut. Nah, sekarang kita akan memberikan validasi. Validasi artinya ada sesuatu aturan yang kita terapkan di dalam inputan form supaya aturan itu harus dipenuhi. Kalau dia tidak memenuhi aturan tersebut, maka tidak bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Misalkan, nama lengkap. Nama lengkap ini tidak boleh kosong inputan. Dia harus terisi. Ketika misalkan dia kosong inputan, ketika ditekan tombol kirim, maka akan muncul keterangan di sini harus diinput, tidak boleh kosong. Sama juga dengan input-inputan yang lainnya. Ya, misalkan seperti ini, input nama. Nama lengkap misalkan dia nggak ngetik. Misalkan dia ngetik ini. Atau input nama misalkan ngetik Muhammad, ini dia nggak ngisi. Dia nggak ngisi. Dia NIM ini 123, ini pilih laki-laki, ini dia ngetik, ini dia ketik, ini dia pilih. Ketika ditekan tombol kirim, kalau misalkan ini tidak diketik, ini akan muncul seperti ini. Ini harus 10 digit. Ini validasi. Ataupun misalkan tempat tanggal lahir, ini kan masih kosong. Nah, supaya dia tidak boleh kosong, kita memberikan validasi. Validasinya bentuknya apa? Ini kodenya. Misalkan
di tempat lahir. Tempat lahir kita berikan satu atribut di sini namanya adalah required. Nah, ini dia. Required ini fungsinya buat apa? Jadi ketika misalkan saya contohkan, saya pindahkan di dalam nama lengkap. Nama lengkap ini harus terisi. Saya ketikkan required, kemudian ketika dia tidak ngetik di sini, dia kosong, nggak input nama di sini, ketika ditekan tombol kirim, dia akan muncul seperti ini. Please fill out this file. Artinya, dia harus terisi. Jadi ketika sudah terisi, misalkan seperti ini, ketika dia klik kirim, maka dia tidak akan muncul lagi. Artinya inputan tersebut tidak boleh kosong, harus diisikan. Oke, tempat lahir karena kita tidak memberikan, misalkan ini required, ketika kita tinggal klik, dia akan muncul juga please out. Tapi ketika sudah diinput, kita klik kirim, maka itu nggak akan muncul lagi error tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi, ibaratnya required ini merupakan validasi supaya form inputan tersebut tidak boleh kosong dan harus terisi. Nah, validasi required ini bisa diterapkan di semua inputan. Kalau misalkan jenis kelamin kita ketikkan di sini jenis kelamin. Nah, di sini required kita berikan juga required. Misalkan tapi ini tidak boleh ya kalau misalkan untuk jenis kelamin ya. Artinya kalau kita berikan required di sini itu lucu. Artinya dia kan harus milih salah satu. Nanti bagaimana kalau dia cuma milih perempuan? Rupanya dia nggak centang laki-laki. Jadi required di dalam jenis kelamin yang radio button itu tidak perlu diberikan. Juga sama di hobi. Di hobi tidak perlu diberikan. Di nama kecamatan itu perlu. Nah, caranya di sini dia diterapkannya di select, di sini diberikan lagi required. Ini dia. Nah, artinya nanti ketika misalkan dia tidak memilih salah satu kecamatan yang ada di sini, maka akan muncul pesan harus dipilih. Jadi itu required adalah validasi supaya form inputan tersebut harus terisi, tidak boleh tidak terisi. Jadi itu untuk memberikan pemahaman kepada orang yang menginputkan form, dia itu harus betul-betul terisikan. Nah, itu namanya salah satu validasi. Di samping ada validasi yang kita terapkan tadi, misalkan min, max ini untuk yang name itu juga validasi. Artinya kalau dia tidak mencapai 10 digit, dia tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Di tanggal lahir juga bisa sama, ini masih kosong. Kalau misalkan dia memilih seperti ini kalau misalkan dia tidak mengisikan, kita misalkan dia harus wajib isi, berarti di dalam input data date ini tinggal kita berikan required validasi dia harus terisi. Jadi seperti itu. Ini yang muncul seperti ini namanya adalah validasi inputan. Oke. Nah, nanti silahkan disesuaikan saja dalam bentuk format-format yang lainnya. Yang jelasnya adalah validasi yang saya berikan ini, misalkan seperti required, dia bentuknya adalah atribut yang ada di dalam elemen di dalam HTML itu sendiri. Oke, itu ya penjelasan tentang yang dimaksud dengan atribut lanjutan dan juga bagaimana membuat validasi inputan dengan menggunakan HTML. Di dalam Witri School, di situ sudah ada sebenarnya yang mana atribut-atribut yang bisa ditambahkan, tinggal dipelajari. Kalau misalkan mau mencari tentang validasi, tinggal dicari di sini atau misalkan dengan kata kuncinya adalah membuat validasi inputan pada HTML5. Nah, di sini sudah ada tuh yang misalkan yang berkaitan dengan bagaimana membuat validasi inputan pada HTML5. Silakan dipelajari saja. Yang bentuknya yang kurang lebih seperti yang sudah saya sampaikan dalam video ini. Oke, itu saja pembahasan tentang bagaimana menambahkan atribut dan juga membuat validasi form inputan di dalam menggunakan bahasa HTML. Next, berikutnya kita akan lanjutkan dengan salah satu studi kasus, yaitu bagaimana membuat halaman profil web pribadi dengan menggunakan HTML, belum CSS ya, masih HTML. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.